anak-anakku terkasih, bagaimana kabarnya? Bu Yuli berharap Anda sehat-sehat selalu, dan Bu Yuli saat ini pun dalam keadaan sehat. Anak-anak yang terkasih, kita akan masuk dalam materi pertama di kelas 12, yaitu KD-nya tentang larutan dan sifat koligatif larutan. Pada pertemuan saat ini kita akan belajar tentang larutan dan konsentrasinya. Kita akan belajar tentang larutan. Di SD atau SMP ya, kita kenal adanya zat terlarut, zat pelarut, dan larutan. Kalau kita perhatikan, saya punya 1 gelas air. Saya isi dengan 1 sendok gula. Saya aduk. Manakah yang disebut terlarut, pelarut, dan larutan? Semua pasti tahu. Gulanya adalah terlarut. Airnya adalah pelarut. Setelah dicampur dan diaduk merupakan larutan. Larutan dibagi 2, yaitu larutan homogen dan larutan heterogen. Pada saat ini, Bu Yuli hanya akan membahas tentang larutan homogen. Apa toh yang dimaksud dengan larutan homogen? Adalah campuran 2 komponen atau lebih yang dapat berupa padat, cair, dan gas, tetapi bercampur sempurna. Kalau kita mengambil 1 sendok, rasanya akan sama dengan 1 sendok yang lain. Dan saat ini, larutan homogen pun dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah larutan gas. Larutan gas adalah campuran antara gas satu dengan gas lain. Udara ini adalah campuran gas. Ada gas CO2, gas H2O, ada gas O2, ada juga argon bercampur sempurna dengan pelarutnya adalah nitrogen. Dari ini, campuran ini bercampur sempurna sehingga disebut pun campuran homogen. Lalu yang ketiga adalah larutan cairan. Apa toh larutan cairan? Merupakan campuran antara bisa gas dan padatan atau cairan yang nantinya bentuknya yang terakhir bentuknya adalah cairan. Yang berikutnya adalah larutan padatan, merupakan campuran zat padat dengan zat padat. Campuran ini biasa disebut dengan alloy atau paduan logam. Nah, dari ini kita sering melihat paduan logam di sekitar kita. Misalnya kita makan dengan sendok stainless steel. Dia paduan logam antara besi, krom, dan nikel. Kita kenal adanya per. Bisa ngeper ya. Nah, dari ini campurannya apa? Besi dan vanadium. Ada juga campuran yang sangat kuat, yaitu untuk penyangga jembatan. Jenis baja apa itu? Yaitu baja besi, campurannya adalah manganum. Nah, dari ini campuran-campuran itu merupakan campuran homogen, bercampur sempurna. Mengapa suatu zat dapat larut ke dalam zat lain? Ya, dari ini kita melihat bahwa zat itu kalau di dalam kimia mempunyai kemiripan sifat. Kalau di kelas 10 kita kenal adanya kepolaran. Kepolaran itu apa? Kepolaran itu ada senyawa polar dan senyawa non-polar. Dari ini mengapa dapat larut satu dengan yang lain? Senyawa non-polar akan larut ke dalam senyawa non-polar. Contohnya, kita lihat bahwa kita tahu adanya misalnya bensin dapat bercampur sempurna dengan solar.
itu berarti nonpolar dengan nonpolar. Sedangkan senyawa polar dapat larut dalam senyawa polar. Contohnya, alkohol larut di dalam air. Sedangkan senyawa nonpolar tidak dapat larut dalam senyawa polar. Contohnya, minyak tidak dapat larut di dalam air. Lalu bagaimana hubungan larutan dengan kelarutan? Kita kenal dalam kehidupan sehari-hari ada larutan jenuh, larutan tidak jenuh, dan ada larutan lewat jenuh. Larutan jenuh itu yang bagaimana? Larutan jenuh itu apabila misalnya saya punya 1 gelas air, saya beri dengan 1 sendok gula, saya aduk, oh masih larut. Saya aduk lagi, tambahlah gula, larut. Saya tambah gula lagi, sampai gula itu, air itu tidak bisa melarutkan lagi. Maka campuran yang di atas itu disebut larutan jenuh. Larutan tidak jenuh bagaimana? Larutan tidak jenuh disebut juga larutan encer, di mana jumlahnya terlarut hanya sedikit. 1 gelas air hanya ditambah 1 sendok gula, kita aduk, oh larut semua, berarti itu disebut larutan encer. Lalu larutan lewat jenuh itu yang seperti apa? Larutan lewat jenuh itu adalah larutan yang jenuh tadi sudah tidak bisa melarutkan, kita panaskan. Pada saat kita panaskan, kita tambah gula kembali, kita aduk, maka dia dapat melarutkan lagi, maka disebut larutan lewat jenuh, asal pada saat didiamkan tidak mengkristal. Tadi Bu Juli katakan larutan jenuh kalau dipanaskan bisa melarutkan kembali, berarti kita kenal adanya temperatur atau suhu dipanaskan. Bagaimana pengaruh temperatur atau suhu pada kelarutan? Untuk zat padat, apabila suhu atau temperatur dinaikkan, biasanya zat padat menjadi lebih banyak larut. Contohnya, air 1 gelas air dingin dengan air 1 gelas air panas, masing-masing kita masukkan 1 sendok, lalu kita aduk. Mana yang mudah larut? Adalah yang air panas. Dia mudah, kalau kita panas ke atas, kita aduk lagi, tambah lagi, maka akan cepat sekali larut. Berbeda dengan larutan bentuknya gas. Pada suhu temperatur dinaikkan, justru gas sedikit larut di dalam cairan. Contohnya, kalau pagi hari kita melihat ada kolam ikan, ikan akan berenang sampai ke tengah. Semua keluar. Karena apa? Semua air menyerap oksigen. Tetapi pada siang hari, ikan-ikan tidak mungkin berenang di tengah karena panas, oksigennya sedikit. Maka dia akan ke pinggir mencari yang teduh karena disitulah air banyak oksigennya. Lalu bagaimana pengaruh tekanan pada kelarutan? Untuk zat yang berbentuk padat, maka tekanan tidak akan berpengaruh atau sedikit sekali berpengaruh terhadap kelarutan. Tetapi dalam larutan yang berbentuk cair atau gas akan sangat berpengaruh sesuai dengan hukum Henry di fisika. Kita tidak akan membahas ini karena nanti Anda akan dapat di pelajaran fisika. Anak-anak yang terkasih, kita akan belajar tentang macam-macam konsentrasi. Ini semua nantinya kita gunakan untuk perhitungan di dalam sifat koligatif larutan. Apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu fraksi mol, molalitas, molaritas, persen berat, dan persen bobot.
Kita belajar konsentrasi yang pertama, yaitu fraksi mol. Fraksi mol diberi lambang X, adalah perbandingan jumlah mol suatu zat terlarut atau mol suatu pelarut dibandingkan dengan seluruh mol larutan. Mol diberi lambang M adalah gram per mr. XT berarti mol terlarut, T-nya singkatan terlarut, adalah mol T, mol terlarut dibagi mol larutan, NT plus NT. XP adalah mol pelarut, fraksi mol pelarut, sama dengan NP, mol pelarut dibagi mol larutan, NT plus NT. Kalau dijumlahkan, harga XT plus XP sama dengan 1. Rumus yang kedua adalah kemolalan. M kecil adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1000 gram pelarut atau 1 kg pelarut. Anda harus ingat beda terlarut, pelarut, dan larutan. Ingat, mol sama dengan gram per mr, 1 kg sama dengan 1000 gram. Molalitas M kecil sama dengan mol terlarut dibagi kilogram pelarut, atau M kecil molalitas sama dengan gram terlarut dibagi mr kali 1000 per gram pelarut. Yang ketiga, kita belajar konsentrasi, yaitu kemolaran. M besar, ini molar, kalau tadi molal, adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan atau 1000 mili larutan. Ingat, ini larutan. 1 liter sama dengan 1000 mili. M besar sama dengan mol per volume larutan dalam kurung L besar, atau M sama dengan gram terlarut bagi mr kali 1000 per volume larutan dalam kurung mili. Harus dalam bentuk mili, kalau di sini harus dalam bentuk liter. Yang keempat adalah persentase atau prosen, adalah jumlah gram zat terlarut dalam tiap 1000 gram larutan. Rumusnya prosen berat sama dengan massa terlarut dibagi massa terlarut plus massa pelarut kali 100%. Anak-anak yang terkasih, itulah materi tentang larutan dan konsentrasi larutan. Kita akan belajar latihan soal. Bu Yuli berikan 3 latihan soal tentang molaritas, tentang molalitas, dan tentang fraksi mol dalam bentuk prosen berat. Untuk itu, silakan anak-anak kerjakan dengan sisa waktu pembelajaran jarak jauh ini. Kalau ada yang tidak tahu, silahkan bisa WA Bu Yuli bagaimana cara menentukan terlarut, pelarut, dan larutan, dan juga dapat kuncinya, hasilnya betul atau salah yang anak-anak kerjakan. Untuk itu, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Amin.